Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan Studi Agama-Agama. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan studi agama-agama. Berbincang tentang studi agama-agama, ada sebuah pepatah yang cukup populer, yaitu He who knows one knows none, yang artinya adalah orang yang tahu satu saja tentang agama sesungguhnya tidak tahu apa-apa tentang agama, termasuk agamanya sendiri. Istilah ini dipopulerkan oleh Max Muller atau Bapak Studi Agama-Agama dalam karyanya Introduction to the Science of Religion. Terkait studi agama-agama, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari atau kaji bersama. Yang pertama adalah studi agama-agama atau ilmu agama-agama, atau ada yang menyebut the science of religions, dalam tradisi keilmuan yang bersifat historis empiris mempunyai beberapa sinonim. Di antaranya adalah comparative religions, the scientific study of religion, Religionswissenschaft, Allgemeine Religionswissenschaft, Phenomenology of Religions, History of Religions, dan sebagainya. Dalam studi agama dengan wilayah telaah yang ditujukan pada fenomena kehidupan beragama manusia pada umumnya, biasanya didekati dengan berbagai disiplin keilmuan yang bersifat normatif empiris, bukan normatif dogmatis. Maka muncullah cabang-cabang keilmuan agama-agama sebagai berikut. Ada sejarah agama atau history of religion. Kemudian ada psikologi agama atau psychology of religion. Kemudian ada antropologi agama atau anthropology of religion. Kemudian ada sosiologi agama atau sociology of religion. Dalam wacana studi agama-agama kontemporer, fenomena keberagamaan manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan. Ia tidak lagi hanya dapat dilihat dari sudut dan semata-mata terkait dengan normativitas ajaran wahyu. Meskipun fenomena ini sampai kapanpun adalah ciri khas daripada agama-agama yang ada. Tetapi ia juga dapat dilihat dari sudut dan terkait erat dengan historisitas, pemahaman, dan interpretasi orang per orang atau kelompok per kelompok terhadap norma-norma ajaran agama yang dipeluknya, serta model-model dan praktik-praktik ajaran agama yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, ajaran normativitas, ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan, dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Sedang historisitas keberagamaan manusia ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis. Yang kedua, munculnya studi agama-agama merupakan respon keilmuan atas 3 persoalan utama yang muncul, yaitu A. Realitas agama-agama sebagai realitas keilmuan, sebagaimana halnya realitas sosial atau fenomena sosial sebagai realitas keilmuan dalam sosiologi. Kemudian, problem dialogis antara agama sebagai realitas doktrin normatif dan sebagai realitas historis empiris. Yang ketiga, problema dialogis antar agama-agama pada dataran realitas doktrin normatif maupun dataran realitas historis empiris yang melibatkan hubungan antar umat beragama.
ketiga, ketiga persoalan yang muncul tersebut di awal pada nomor 2 sebagai realitas keilmuan dalam studi agama-agama sesuai dengan karakternya memerlukan minimal 7 pendekatan untuk memecahkannya, yaitu pendekatan normatif tekstual untuk memecahkan masalah kedua, pendekatan sosiologis untuk memecahkan masalah pertama sampai ketiga, kemudian pendekatan historis untuk memecahkan masalah pertama dan kedua, selanjutnya pendekatan psikologis untuk memecahkan masalah pertama, kemudian pendekatan antropologis untuk memecahkan masalah pertama, yang keenam pendekatan kritis filosofis untuk memecahkan masalah ketiga, yang terakhir adalah pendekatan fenomenologis untuk memecahkan masalah pertama sampai ketiga. Poin nomor 4 adalah kajian tentang ketiga persoalan utama tersebut di atas pada nomor 2 menjadi urgent ketika dihadapkan pada realitas agama-agama itu sendiri sebagaimana penjelasan berikut. Agama merupakan tata nilai dan sumber perilaku dan sikap hidup yang esensial dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, agama merupakan wahyu dari Tuhan melalui utusannya untuk disampaikan kepada umat manusia, sehingga agama disebut juga sebagai tata nilai atau sumber ilahiyah. Alasan bahwa agama sebagai sumber ilahiyah tersebut tidak dapat dipungkiri keberadaannya bersentuhan secara niscaya dengan struktur dan sistem kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, agama diterjemahkan oleh manusia dalam kehidupannya, sehingga terjadi keniscayaan penerjemahan pesan ilahiyah melalui corak kecenderungan insaniah. Penerjemahan inilah yang melahirkan budaya agama. Studi tentang budaya agama inilah yang dipandang penting, karena dari agama lahir ekspresi-ekspresi, pengalaman-pengalaman, kreasi-kreasi, dan pola-pola pemahaman atau aliran-aliran doktrin pengalaman agama. Sehingga muncul aliran-aliran ortodoks atau klasik, modernis, bahkan fundamentalis atau radikalis. Demikian juga munculnya lembaga-lembaga agama. Munculnya klaim-klaim kebenaran dari masing-masing agama memicu munculnya keberhadapan, kebertabrakan, atau bahkan pertarungan antara agama-agama, sehingga muncullah eksklusivitas masing-masing agama yang bersifat dan bersikap diskriminatif terhadap agama-agama lain. Ketika persoalan agama-agama sampai pada hubungan antar umat beragama, wajah agama-agama dapat menjadi sumber ketidakharmonisan hidup manusia. Poin pentingnya, studi agama-agama adalah memahami makna-makna eksklusivitas dan kemungkinan inklusivitas antar agama-agama. Asumsi tentang adanya nilai-nilai universal dalam semua agama menjadi daya tarik tersendiri untuk menemukan titik temunya menuju terciptanya toleransi, perdamaian, keharmonisan antar umat beragama. Urgensitas dari studi agama-agama. Urgensitas studi agama-agama tampak semakin kompeten untuk konteks Indonesia, karena di Indonesia hidup subur beragam agama yang secara konstitusional maupun sosio-historis memperoleh jaminan dari negara dan masyarakat. Bagi masyarakat Islam misalnya, untuk konteks dakwah dan studi dakwah Islam, urgensi tersebut terletak pada pentingnya wawasan keagamaan secara luas, tidak hanya terbatas pada wawasan tentang Islam. Sebab, keberadaan Islam merupakan salah satu dari sekian banyak agama di dunia dan khususnya di Indonesia. Diperlukannya wawasan yang luas ini untuk menjamin terkondisinya sikap-sikap yang produktif dan efektif dalam kerangka dakwah Islam, sehingga para pelaku studi maupun praktisi dakwah Islam tidak mudah terjebak ke dalam sikap apologetik yang membabi buta. Dan khususnya ketika melakukan dakwah Islam tidak cenderung memaksakan ajaran Islam yang telah diyakininya benar itu kepada masyarakat luas. Karena Islam sendiri tidak memaksakan agama kepada manusia. La ikraha fiddin.
kecuali Islam mengharapkan kesadaran manusia untuk menerima kebenarannya. Beberapa hal di bawah ini merupakan rumusan masalah yang layak diajukan untuk komposisi kuliah studi agama-agama. Misalnya, apakah agama itu? Apakah studi agama-agama itu dan bagaimana wilayah bahasanya? Aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam agama? Apa saja yang termasuk wilayah-wilayah normatif dan historis agama? Bagaimanakah wajah normatif dan historis agama? Adakah eksklusivitas dan inklusivitas dalam agama? Dan jika ada, maka apa makna yang terdapat dalam keduanya? Perlukah dilakukan dialog agama-agama? Jika diperlukan, maka apa dan bagaimana bentuk-bentuk dan wilayah-wilayah dialog tersebut? Kemudian, bagaimanakah profil nilai-nilai universal yang terdapat pada semua agama? Adapun tujuan dari studi agama-agama adalah tujuan kuliah studi agama-agama bagi mahasiswa dapat dikategorikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kurang lebih memberikan dasar-dasar wawasan tentang agama-agama yang meliputi aspek normatif, teologis, doktrinal, maupun aspek historis, empiris, fenomenal, agar dipahami nilai-nilai kedirian, historical, maupun universal dari agama-agama tersebut. Tujuan khususnya memberikan bekal wawasan lintas agama bagi para pelaku studi dan praktisi dakwah Islam, agar mereka tidak mudah terjebak pada sikap-sikap apologetis, dan bahkan diskriminatif dalam studi dan praktik dakwah Islam. Atau tujuan dari studi agama-agama adalah meningkatkan dan mengembangkan hubungan yang baik antar para pemeluk agama yang berbeda, kemudian menegaskan unsur-unsur universal dalam agama, dan menumbuhkan keyakinan dalam semua agama bahwa agama-agama memiliki tugas besar bersama dalam meningkatkan moral dunia. Demikian perkuliahan kita pada sesi kali ini terkait dengan studi agama-agama. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.